Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassabihi rasulillah ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah pada kesempatan kali ini kita dapat diberi kesehatan, rezeki yang tidak ternilai dibandingkan rezeki materi yang lainnya. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karena pahlawan yang paling besar di dalam Islam adalah beliau, karena telah memberi kita zaman di mana kita keluar dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan ke zaman yang berintelektual pada saat sekarang ini, serta kita dapat diberikan jalan bimbingan suri tauladan beliau. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, serta para jamaat yang hadir di majelis taklim kita ini, juga jamaah yang berada di dunia maya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita sama-sama mendengarkan siraman rohani dari Ustadz kita, Ustadz yang kondang ini, Pak Dr. Majdi Hafizuddin. Semoga segera selesai ininya di tahun ini juga. Amin ya rabbal alamin. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, baik nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan atau musala dadakan kita ini yang berbahagia. Insyaallah penuh berkah. Kemudian tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliaulah sebagai katalisator, pembawa umat dari kejahilan, alam kegelapan, penuh kebodohan, barbar, membawa umatnya kepada ilmu pengetahuan, cahaya yang terang benderang, ketentraman batin, kesehatan keimanan, dan lezatnya iman bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Baiklah,
Sebelumnya juga saya sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang kita hormati dan kita teladani, Bapak Wakil Ketua, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris atau PLH-nya, pejabat struktural dan fungsional, serta rekan-rekan pegawai dan PPNPN yang dirahmati Allah. Pada hari ini saya diberi kesempatan dalam waktu yang singkat saja. Kebetulan pula pada hari ini adalah hari yang keberapa ya jemaah? 17. Hari 17 adalah hari apa ya? Hari besar. Hari TR juga Pak Waka. Karena hari ini notifikasinya pada bunyi semua ya. Yang BRI, BSI, tapi kalau ada namun enggak kayaknya. Baik. Hari ke-17 Ramadan ini adalah hari besar bagi umat Islam. Hari diturunkannya petunjuk dari Allah SWT, yaitu Al-Quran. Yang kedua, hari di mana Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana bertemunya dua pasukan, yaitu Perang Badar. Kemudian banyak juga katanya juga ada dalam satu riwayat diturunkannya Nabi Adam ke bumi juga. Itu termasuk juga di tanggal 17 Ramadan ini. Karena berhubung tanggal 17 Ramadan saya mendapat kesempatan untuk memberikan sedikit percikan rohani. Sulit kalau saya katakan siraman karena terlalu banyak airnya kan. Jadi percikan sajalah karena saya hanyalah seorang fakir di sini menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tentunya ilmunya lebih daripada saya. Tapi izinkan sedikit saya menyampaikan karena kata Nabi, balighuni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walau itu satu ayat. Kembali lagi sehubungan dengan tanggal 17 Ramadan, temanya tentu tidak jauh daripada nuzulul Quran. Arti nuzulul Quran itu bagi yang tidak tahu adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran. Sangat berat Bapak Ibu pembahasannya sebenarnya, tapi untungnya pada kali ini kesempatan yang diberikan adalah kultum, kuliah 7 menit. Jadi saya hanya menyampaikan tidak lebih dari 7 menit. Dan saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting saja, semoga bisa menjadi ingatan dan sedikit pencerahan bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama bagi saya. Sebelum kita beranjak kepada peristiwa nuzul Quran itu yang sangat fenomenal dan sangat peristiwa besar yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, perlu kita ketahui sebagai umatnya adalah definisi Al-Quran itu sendiri apa. Kalau setelah disadur dari berbagai pendapat, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan, atau secara bahasa itu adalah bacaan yang diulang-ulang. Jadi kalau Al-Quran, kalau dia tidak dibaca berulang-ulang itu belum Quran namanya. Jadi kenapa dikatakan Al-Quran? Karena bacaan yang selalu diulang-ulang. Secara istilah Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai perantara wahyu, yang mana apabila dibacakan Al-Quran ini dia bernilai ibadah. Karena kata Nabi, bukan satu kalimat itu dinilai satu pahala dalam Al-Quran, tapi setiap satu huruf bernilai 10 pahala. Jadi berapa ribu huruf yang Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, kalilah 10, itulah pahala yang kita dapat. Itu dari definisi.
Jadi definisi ini kenapa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini? Kenapa? Karena jauh berabad-abad lamanya Al-Quran itu bahkan oleh khalifah dari dari pemerintahan Islam sendiri mengatakan ada, kalau saya tidak salah itu khilafah di zaman abad-abad Abbasiyah atau setelahnya, mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Akibat daripada Al-Quran dikatakan makhluk, sehingga dipenjaralah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian di penjaranya Imam Ibn Taimiyah, dipukul dan diarak sekeliling kota Baghdad waktu itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa? Mempertahankan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Karena kenapa? Ketika Al-Quran dikatakan makhluk, maka dia akan berbeda cara menghadapinya. Karena kalau sudah dikatakan makhluk, nanti dia akan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang sekuler, orang-orang yang berpikiran lepas, atau bisa dikatakan orang-orang filsafat tapi tidak berasal dari keimanan. Dia akan mengatakan kalau Al-Quran makhluk, untuk apa saya ikuti, untuk apa saya jadikan apa? Dan dia akan bisa disetarakan dengan aturan-aturan hukum makhluk lainnya. Makanya begitu keras para ulama dahulu mempertahankan definisi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Untuk apa? Menjaga orisinilitas, menjaga bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Allah. Karena apa kata Allah dalam Al-Quran surat An-Najm ayat ketiga, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah Al-Quran itu diturunkan wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Al-Quran itu diturunkan berdasarkan hawa nafsu Nabi Muhammad maksudnya. Artinya Al-Quran itu diturunkan illa wahyu yuha, diturunkan melalui malaikatnya Jibril. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca kitab Jawahirul Bukhari, di situ dijelaskan dalam satu hadisnya bagaimana dahsyatnya wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Itu kata Nabi itu dalam satu riwayatnya itu ibarat lonceng yang keras berbunyi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau pernah menonton film misalnya kayak perang-perang gitu kan. Ada misalnya terjadi bom atau granat besar gitu kan. Nah itu kan kalau kita misal pernah nonton film Korea perang apa atau yang sejenisnya, itu kalau misalnya ada bom besar, itu kan ada desingan itu di telinga, dan itu tidak ada suara lain kecuali kita mendengarkan telinga kita itu berdesing. Dan itu lebih hebat daripada itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan suara yang sangat besar itu, Rasulullah setelah menerima wahyu itu biasanya badannya bergetar, bercucuran keringat, atau bahkan Rasulullah itu mendemam. Sehingga ada ayatnya dikatakan kan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut kata Allah. Itu menunjukkan kepada Nabi, karena Nabi setelah dia menerima wahyu di Gua Hira itu langsung pulang, jumpai istri beliau Siti Khadijah dalam keadaan ketakutan yang bersangatan, menggigil, bercucuran keringat karena ketakutan itu, dan diselimuti oleh istri beliau yaitu Siti Khadijah. Jadi kalaulah apa hikmah Al-Quran itu diturunkan dengan begitu dahsyatnya? Bahkan satu riwayat juga dikatakan ketika ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah istri beliau, apabila Rasulullah menerima wahyu itu, dan menerima wahyu itu sedang di atas unta, sedang berjalan gitu, itu unta itu, perutnya unta itu akan menyentuh tanah, saking beratnya menerima wahyu itu. Artinya apa? Hikmahnya Rasulullah itu menerima wahyu. Begitu juga waktu ketika di Gua Hira, ketika pertama kali menerima surat Al-Alaq itu kan, ayat 1 sampai 5 itu, Iqra kata Jibril. Itu Jibril sambil mendekap kuat ke Nabi sampai Rasulullah tuh ma'ana biqari, kata Rasulullah, kata Nabi waktu itu. Aku tidak bisa membaca, bukan tidak bisa membaca itunya, tapi karena sakitnya ketika itu didekap oleh Jibril itu, sehingga tidak bisa mengeluarkan suara.
Itu dalam satu riwayat yang lain. Kenapa hikmahnya wahyu itu diturunkan dengan sangat berat yang diterima oleh Nabi, dengan sangat sulit itu? Kenapa? Bayangkan saja nanti 15 abad kemudian, di abad kita ini ada orientalis yang mengatakan wajar aja Muhammad itu mengatakan itu firman Allah. Orang dia tinggal mengatakan saja. Ternyata kan tidak begitu dalam riwayatnya. Orang dalam keadaan menggigil, demam, sulit untuk berbicara, namun bisa mengeluarkan kata-kata itu bukan dari dirinya. Itu membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah datangnya dari Yang Maha Kuasa. Satu juga riwayat lain, ini yang membuktikan bahwasanya kebenaran Al-Quran yang mungkin kita jarang juga baca, atau mungkin ada yang baca juga itu sebagai pengingat. Bagaimana Allah sangat benci kepada Abu Lahab, sampai-sampai di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Lahab kan, tabbat yada abi lahabin wa tabb, binasalah kedua tangan Abu Lahab itu, ya kan, tabbat yada abi lahabin wa tabb, dengan sebinasanya, ma'aghna anhu maluhu wa makasab, dan tidak ada satupun harta bendanya dan apa yang diusahakan itu berguna bagi dirinya. Saya sela naran zatal lahab, dan niscaya kami akan jebloskan dia ke neraka. Ayat itu, menariknya ayat itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jauh sebelum Abu Lahab itu meninggal, ayat itu turun. Artinya sudah diprediksi Abu Lahab ini tidak akan beriman sampai dia meninggal. Artinya dia mati dalam kekufuran, berikut dengan istrinya, ya kan? Berikut dengan istrinya yang Ummu Jamil itu, walaupun namanya Jamil cantik, tapi tidak sama dengan kelakuannya, karena setiap pagi atau malam besok paginya Nabi Muhammad selalu dia berjalan menuju Ka'bah untuk beribadah itu. Selalu Ummu Jamil ini, istri Abu Lahab ini, menaruh duri-duri dan kayu-kayu untuk apabila nanti pagi ketemu ada Nabi Muhammad lewat, itu akan terpijak sehingga sakit. Nah, itu setiap hari dilakukan oleh Ummu Jamil kepada Rasulullah. Bayangkan, Habibullah, kekasih Allah, dibegitukan oleh tantenya tibanya itu kan, tantenya Nabi, Ummu Jamil, sehingga Allah letakkan kedua-duanya dalam satu surat yang di situ Allah menempatkan kebenciannya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, 10 tahun menjelang ayat itu turun 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal. Bayangkan kalau seandainya Abu Lahab menjelang dia meninggal itu mengatakan saya beriman kepada Nabi. Apa? Ataupun tidak usahlah dia mengatakan keyakinannya, dia hanya pura-pura saya beriman kepada Nabi. Bayangkan 15 abad kemudian, banyak orientalis akan mengatakan Al-Quran itu hanya buatan Nabi Muhammad. Toh ternyata Abu Lahab juga beriman. Itu membuktikan bahwasanya Al-Quran ini bukan datangnya dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah SWT, kalamullah. Baik, itu bagian daripada pembuktian, salah satu pembuktian bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Allah. Ada juga satu, kalau itu bersumber daripada sosial kultural Arab di zaman Nabi Muhammad. Kita berangkat ke abad ke-14 di mana Albert Einstein mengumumkan sebuah teori bahwasanya alam semesta ini berasal dari nebula. Tahu Bapak Ibu, nebula itu apa? Asap. Berawal dari asap, kemudian menggumpal sekian juta tahun waktunya sehingga menjadi alam semesta, menjadi batu besar, kemudian terjadi Big Bang, boom, ledakan besar, ya kan? Ini kata Albert Einstein, ini teori beliau, teori Big Bang itu. Kemudian terjadi ledakan itu besar, kemudian mecah-mecah itu batu-batu tadi, sehingga bermunculan itu ada heliumnya, nitrogennya, hidrogennya, itulah muncullah air-air itu kan, sehingga memunculkan kehidupan setelahnya. Ternyata teori Albert Einstein ini kan diuji dengan para ilmuwan pada waktu itu di zamannya.
6 bulan, 6 tahun, bertahun-tahun kemudian tidak ada yang membantah dan mengatakan bahwa benarlah teori Albert Einstein. Padahal teori Albert Einstein ini sudah dibahas dalam Al-Quran 14 abad yang lalu dalam surat Al-Fussilat ayat 41. Bahwasanya di dalam ayat itu intinya dikatakan bahwasanya bumi dan langit ini diciptakan dimulai dari asap, dukhan. Bayangkan itu 14 abad yang lalu sudah dikatakan, andaikan itu juga membuktikan bahwasanya seorang Nabi Muhammad yang ummi, yang buta huruf, tidak tahu huruf, tidak bisa baca tidak bisa membaca dan menulis, tapi dia bisa menyampaikan wahyu, menyampaikan suatu kalimat yang itu bukan datang dari dirinya, bahwasanya alam semesta ini berasal dari asap. Kalau bukan orang yang berpengetahuan luas gitu kan. Dan tentunya ini datangnya dari Allah. Itu membuktikan bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Allah SWT. Belum lagi tentang penciptaan manusia dalam surah Al-Insan. Kemudian berbagai macam teori yang juga seperti kayak dalam surah An-Nur, adanya kegelapan yang terjadi dalam ombak. Dalam ombak itu ada lagi ombak, ya kan? Kemudian setelah ombak itu ada lagi awan. Itu diteliti oleh diteliti juga oleh profesor kelautan, 2 profesor dari Prancis, tentang gelapnya terjadinya kegelapan di laut bahwasanya laut itu sangat gelap dilalui dan tidak akan ada nama cahaya, dan itu ternyata sudah dibahas dalam Al-Quran. 2 profesor itu setelah mengkaji itu melihat dalam Al-Quran, ternyata sudah ada teori itu di dalam Al-Quran, langsung masuk Islam. Karena orang yang berpengetahuan kemudian di compare dengan Al-Quran, ternyata ada teori itu dan mereka beriman. Itu luar biasa. Jadi bukti bahwasanya Al-Quran itu dari Allah SWT sudah kita bisa lihat dari berbagai fenomena keilmuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran ini pentingnya untuk diimani adalah memuat aturan-aturan kehidupan, memuat aturan tentang ekonomi. Dalam surat Al-Baqarah ada itu ya, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Apabila di antara kalian melakukan transaksi, ya kan, hendaklah kalian faktubuh, catat. Catat itu apa? Itu bahasa akuntansi itu. Artinya apa? Islam itu juga memperhatikan ekonomi, ya kan? Dari segi ekonomi, segi politik, bagaimana ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Itu bagian daripada politik, pendidikan, sosial kultural, budaya, ya kan? Itu ada semua dalam Al-Quran. Makanya kata Allah dalam surat Al-Maidah kalau nggak salah, itu kan dikatakan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian kepada Islam dengan secara kafah. Kenapa? Islam itu memuat seluruh aturan kehidupan seluruhnya, baik yang sifatnya fisik maupun metafisik. Kemudian yang terakhir, kenapa kita wajib juga mengimani Al-Quran? Karena dengan Al-Quran itulah kita akan menemukan petunjuk serta rahmat. Karena Allah mengatakan bahwasanya yang lebih tepatnya gini ayatnya, saya ala ilmin hudan warahmah liqaumi yuqinun. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan berdasarkan pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang yakin atau beriman.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun singkat dapat memberikan pemahaman yang sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Masdi Hafizuddin. Beliau menyampaikan tentang dahsyatnya Al-Quran ya, di hari yang memang hari yang luar biasa ini, tanggal 17 Ramadan kan, Nuzulul Quran. Ya memang ibaratnya warisan dari Nabi Muhammad ini, Al-Quran itu bagian dari salah satu di antara para nabi itu mukjizat banyak kan. Yang Nabi Muhammad mukjizatnya bisa diturunkan ke umatnya, yaitu Al-Quran ini kita bisa mempelajari, mengambil hikmah dan jadi tadi tentang pengetahuan kan. Memang kalau pengetahuan itu hampir sebagian besar telah dibuktikan para ilmuwan tidak terbantahkan dari Al-Quran, dan sisanya belum mereka dapat buktikan gitu, karena mungkin keterbatasan teknologi juga saat ini kan. Kemudian untuk pedoman hidup ya tadi ya Ustadz ya, untuk pedoman hidup ya, kita dalam bersosial dan berkehidupan ini, segala aktivitas kehidupan ini bisa kita pelajari dari Al-Quran itu. Itulah petunjuk kehidupan. Terakhir itu tadi petunjuk kan, petunjuk ke kehidupan. Demikianlah tausiah yang disampaikan Ustadz ini, tausiah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.